Ini buri. Buri. Buri ini indikator bahwa di sini ada nikel. Dia mengandung nikel. Mampu menyerap nikel. Oh, ini tanaman ini. Namanya apa? Ini tidak kentara yang tua karena ini berganti tanduk dia. Oh, Tiap tahun oke, berganti tanduk. tanduk. Ganti tanduk itu maksudnya tanduknya terkelupas atau copot? Copot sendiri, Jatuh begitu? jatuh. Oh, ada jenis tanduk yang Ada, udah jatuh? ada. Oh, di sana ya. Menjadi jernih kayak ini padahal sekitarnya tambang ini sebenarnya Iya. bagaimana prosesnya? Jadi ini sebenarnya air limpasan tambang. Air Yang limpasan sudah kita tambang. kelola sedemikian rupa sehingga menjadi jernih lagi dan kita balikin ke danau. Dan ini layak untuk dikonsumsi. Iya. Saya sengaja datang masuk ke sini untuk menemukan suksesi alami yang terjadi di sini, dan untuk pertama kali dalam hidup saya ketemu rotan. Dan tandanya rotan di mana? Tadi dikasih tahu sama Pak Andri, itu ada antena yang dia akan menjulang terus dan akan melilit kemana-mana, dan ini akan jadi furniture yang seringkali kita jadikan pepatah, nggak ada rotan akar pun jadi. Tapi kalau ada rotan, akar nggak kepake nih. Tapi ini saya baru tahu nih, ketemu pertama kali dalam hidup pohon rotan. Ya, halo, pagi ini saya di pukul berapa nih? 6:15, lagi gerimis. Gerimisnya lucu ini, karena nggak deres-deres banget tapi basah. Dan hawanya sejuk kayak di mana? Kalau Jakarta kayak di puncak lah, itu di Lembang. Nah, pagi ini kita akan masuk ke area tambang nikel milik Vale ini untuk melihat bagaimana proses penambangan yang bertanggung jawab itu dilakukan, dan terutama akan lihat bagaimana proses pengolahan limbah sehingga limbahnya bisa digunakan, airnya, limpasannya, dan dialirkan ke danau Matano yang kita lihat sangat jernih dan dipakai masyarakat untuk kegiatan. Kita naik bis untuk menuju lokasi. Ya. Standar keamanan. Oke, saya langsung pakai ya. Klik. Oke, aman. Wah, penuh kabut nih Pak ya. Ya, biasa kalau pagi begini. Begini. Iya. Ini ketinggian berapa? Ini ketinggiannya ada di 400-an atau? 400-an. Oh iya, betul. Memang kalau pagi nih rutin, apalagi habis hujan, itu selalunya. Ya, saya di Soliahil, barusan saya dapat penjelasan dari Pak Rauf soal bagaimana proses penambangan di sini mulai dari tahun 2000, dan sekarang tahun 2024 sudah proses direklamasi. Proses untuk reklamasi ini melakukan beberapa tahapan dan mengandung segala unsur untuk membuat lingkungan yang tadinya ditambang kembali ke lingkungan semula atau bahkan lebih baik, termasuk dengan airnya. Halo Mbak, Halo, saya Wisnu dengan Ian. Gain. Ya, Ya. Billy juga bisa. Ini apa ini? Kendaraan elektrik 100% Iya, untuk kepentingan? untuk dipakai dioperasikan di sini. Oke, dia bawa apa ini? Kalau dalam operasi ini, Bisa apa saja sebenarnya. apa saja? Iya, Mbak ini yang mengoperasikan ini? Iya. Sudah berapa lama? operasikan ini hampir 3 tahun lah. Oke. Sudah hampir 3 tahun. Sudah berapa banyak unit elektrik dump truck ini di Kalau yang elektrik ini baru satu, Baru yang satu. Di Vale Indonesia. ya, kita lihat nih bentuknya hampir sama dengan yang lain ya. Apa yang membedakan ini dengan dump truck yang lain? Ini kan pakainya listrik, Hmm. elektrik dia. Jadi tidak seperti yang tractor konvensional yang lain kan pakai solar, kalau ini tidak. Dia Hmm. listrik 100%. Kayak kapasitasnya sama atau lebih? Lebih kecil sedikit. Lebih kecil sedikit, tapi pasti lebih ramah lingkungan karena Iya, dia tidak betul. mengeluarkan emisi Nggak ada karbon. bunyi, nggak ada asap. Nggak ada bunyi, nggak ada asap. Iya. Tapi bukannya malah bahaya karena orang nggak tahu bahwa ada kendaraan melintas atau Tidak juga sebenarnya, Hmm. karena kan kalau kayak kami itu ada kamera.
Oke. kamera kiri kanan. Di situ deteksi alat-alat itu berapa aja yang ada di sekitar kita. Dulu apa kuliahnya atau apa pekerjaannya selama 12 tahun, 8 bulan ini? Kerjanya ini cuma bawa truk saja dulu. Operator. Mulai Oke. masuk di mining juga operator. Agak unik ya, perempuan untuk operator alat berat itu gimana ceritanya nih? Bukan unik, sebenarnya menantang. Perempuan bisa nggak? Suka datang. Berapa banyak persentase perempuan yang mengoperasikan alat-alat berat? Sekarang sudah lumayan naik. Kalau sebelumnya itu sekitar 30-an, 30 orang. Dulu Cuman kuliah agak apa? naik kayaknya. Kayli. Kalau saya dulu di Universitas Syahid, Jurusan Teknik Informatika. informatika alat-alat berat bukan? Bukan, yang kecil-kecil lah, yang kecil-kecil. Dulu kan ada penerimaan, jadi dicoba. Kalau dicoba kan, kalau memang rezeki ya enggak penerimaan. Makanya dia bilang coba saja, walaupun mungkin di luar dari Jurusannya. dari jurusan, kalau ada peluang ya coba. Dan kayaknya suka tantangan ini. Iya. Dan tantangan selalu dihadapi dengan kuat Harus. ya. Bagaimana mau tahu pahitnya hidup kalau enggak dihadapi? Wah, Gua. pahitnya hidup kalau nggak dihadapi nggak tahu. Ya. Asli sini atau dari Asli. Sulawesi Selatan? Iya. Untuk proses menjadi operator itu belajar di awalnya panjang nggak? Sekitar 6 bulan di PPI itu hari. Oh, Dulu kan kayak ada pusat ada pelatihan pelatihan industri ya? ya yang dibuka. Oke, Kita berlatih di situ sekitar 6 bulan. 6 bulan. Lulus langsung masuk. Jadi Mbak Yuli ini orang pertama di Vale yang mengoperasikan electric vehicle ini. Iya, Yang perempuan. 100% perempuan. Ya. Tapi yang 30 yang lain juga bisa. Baru berapa orang karena setiap shift cuman ada 2 dia yang Nah kalau kita, ini yang kita sebut Arboretum Himalaya ini benar-benar area bekas tambang. Yang kita mulai dari proses yang tadi itu, dari kita mulai resloping, Ya. topsoiling, sampai sekarang jadi Ini berapa Hutan seperti- tahun sudah? kita tanam itu 2006. 2006. Nah kebetulan ini kerjasama ya sama Unsas. stakeholder terkait lah, Unhas, BB, BB, Pemprov, Dinas ya. Kehutanan. Udah Dan- mulai datang fauna yang Pasti, Aha. ini monyet makaka ocreata kan di sini. Terus babi itu babi pasti. Terus ular kan Sulawesi itu sebenarnya ular. Sebenarnya Kalau ular. hewan-hewan gede kan nggak Jarang. ada ya. Harimau gajah kan di sini nggak ada. Karena di sini kan zonanya zona Walasi. Walasi itu dia peralihan timur sama barat, Barat. kan. Jadi faunanya pun dia spesifik, nggak ada di timur, nggak ada juga ada di barat. Itu makanya kita punya Taman Keanekaragaman Hayati yang di sana di nursery. Itu kita sebut Taman Keanekaragaman Hayati Sawaregading Walasi. Sawaregading itu nama hero-nya Sulawesi, daerah sini lah ya. Sementara Walasi itu si penemu Jalur keunikan, itu ya. keunikan Hayati fauna di sini. ya, keunikan biodiversity di zonanya Sulawesi, Nusa Tenggara itu. Nah dia unik. Tadi yang saya bilang kan, di sini kan tanaman penutupnya sekarang sudah tanaman lokal semua. Ya. Jadi yang kita tanam awal yang rumput-rumputan sama kacang-kacangan itu sudah berganti dengan sendirinya. Nah itulah yang kita sebut dengan suksesi alami. Suksesi alami itu tidak terjadi begitu saja, tapi harus ada intervensi dulu. Ya. Intervensi dulu. Nanti dengan sendirinya satwa masuk, burung masuk, gitu. Akhirnya jadi terbentuk Alamiah ya. ekosistem lokal. Ini Agatis punya Pak Purnomo Yusdiantoro nih yang nanam dulu. Oh iya tuh ada namanya tuh. Ya, Menteri ESDM SDM zaman dulu. 2006. Ya. Pak Purnomo Yusdian ini. Terus indikator suksesi alam nih, ya pakis-pakisan tumbuh dan alami. anggrek. Ya. Kalau dia sudah ada di situ tumbuh di batang-batang pohon yang kita tanam, berarti itu menandakan suksesi alaminya berjalan. Oke. Ini juga alami nih. Ini kayu Apa? manis kan? Ini bukan, ini betau juga. Oh, Betau betau. tapi jenis betau daun Wah, enak. tipis. Hebatnya orang kehutanan, lihat daun aja langsung tahu nih. Kontributor utama, peran utama untuk mengembalikan burung. keanekaragaman hayati sebenarnya burung. Karena di kotorannya Ya, kotorannya dia bawa kemana-mana. biji-bijian ya. Otomatis dia nyebar ya. Ya. Itu ada temanku di Gunung Kidul, intervensinya itu dengan cara karena susah kan di kars-kars itu. Dia pakai ketepel. Ditanam biji-biji di tanah itu sehingga dia nembak kemana-mana, kemana-mana gitu. Jadi di bulat-bulat gitu ya, di Jadi- dalamnya ada benihnya. Jadi kayak fungsi burung itu kan Ya, sebenarnya.
Jadi daerah yang nggak mungkin mereka datangi dengan Iya. Ketapel itu kan jarak kira-kira 25 meter gitu di ujung. Ini adalah area reklamasi Himalaya. Saya sengaja datang masuk ke sini untuk menemukan suksesi alami yang terjadi di sini, dan untuk pertama kali dalam hidup saya ketemu rotan. Dan tandanya rotan di mana? Tadi dikasih tahu sama Pak Andri, itu ada antena yang dia akan menjulang terus dan akan melilit kemana-mana, dan ini akan jadi furniture yang seringkali kita jadikan pepatah, nggak ada rotan akar pun jadi. Tapi kalau ada rotan, akar nggak kepake nih. Tapi ini saya baru tahu nih, ketemu pertama kali dalam hidup pohon rotan. Saya pikir tadi pohon salak karena ada duri-duri di sekitar batang utamanya. Dan ternyata karena antena inilah yang membedakan dia dengan tanaman yang lain. Ini rotannya nih ya. Ini kawasan reklamasi PT Vale yang ditambang sudah selesai. Jadi kita akan kembalikan lagi untuk ditanami ya. Iya, kita berusaha mengembalikan, kita mungkin udah cerita, Mm-mm. mendekati alam yang sebelum Oke. kita buka. Mhm. Ya, ini pohon kayu angin. Cemara atau lokalnya kayu angin, Pak. Oke, kenapa kita pilih dia sebagai Karena Tanaman. kayu angin ini dia tanaman, selain tanaman lokal, dia cepat tumbuh juga, Pak. fungsinya dia sebagai tanaman perintis? Iya, dia sebagai tanaman perintis. Dan ini ditanam sekaligus barengan dengan tanaman-tanaman Tanaman lokal yang rumput-rumputan lain. Iya, dengan cover crop yang lain. Jadi kita merawat seperti anak bayi, Pak. Merawat seperti apa ini? Iya, tanaman Oke. kami ini kita rawat ini, kita tumbuhin. Oke, kaki boleh ya? Boleh, Aku lihat Mbak Dina. boleh Bapak ya. Gitu ya. Iya. Oke. Udah cukup kokoh dia. Udah cukup. Oke. Sip. Wah, udah. Kita tanam pohon kayu angin ya. Ini katanya kayak mihara bayi. Jadi kita tanam, kita siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. Dia tumbuh sehat-sehat dan menghijaukan kawasan Soroako, Suruh aku. Luwu Timur ya. Ini kayu putih. Ini minyak kayu putih. Ini yang dipakai buat minyak itu. Iya. Yang disuling Oke. daunnya jadi minyak, Pak. Minyak kayu putih. Ini. Iya. Oh. Ini dia eksotis, bukan tanaman lokal di sini. Tapi setelah dia dilakukan uji coba, ternyata dia bisa hidup Tumbuh di area sini. reklamasi. Ini dipakai ketika reklamasi udah tahap apa? Tahap Selesai. pertama. Oh, tahap pertama udah Tahap bisa. pertama. Ah. Jadi ini tanaman pioner. Tanam pionir perintis semua ya, ini? Perintis. Salam juga. Iya. Dengen juga. Semuanya ini tanaman perintis ini, Pak. Oke. Yang di atas tadi itu yang tanaman lokal Setelah tanaman perintisnya perintis tumbuh, ini. Pak. Ini rogo, ini buri. Buri. Buri ini indikator bahwa di sini ada nikel. Dia mengandung nikel. Mampu menyerap nikel Oh, ini dari- tanaman ini. Namanya apa? Buri. Buri. Ini tanaman yang mengindikasikan kawasan ini mengandung nikel. Nikel. Jadi kalau daerah-daerah ada tanaman ini, bisa dipastikan di bawahnya ada nikel. Kemungkinan besar ada Berarti ini khas sini. Iya. Ini dia pembiakannya bagaimana, Pak? dari biji, Pak. Oh, dari biji. Iya. Bijinya halus sekali. Mhm. Jadi anakannya itu kami ambil dari di sekitar Warga. Pohonnya banyak. Oh, dia tumbuh di sekitar Iya. pohonnya ini. Wah, ini yang agak besar nih. Ini ya. Oke. Dia berapa tinggi baru siap untuk ditanam? 40 minimal 40 cm. Pak. Ini udah siap ini. Sudah siap. Oh, oke. Jadi nanti ada pemilihan Mhm. bibit yang siap tanam 40 cm ke atas, itu baru kita bawa ke reklamasi. Oke. Dan sebagian didonasikan Ke? ke masyarakat. Masyarakat untuk pemerintah, mereka tanam ya? sekolah, iya, untuk Ini kebutuhan dengen. penghijauan di sekolah. Ya, ya. Kami siapkan sekitar 25.000 per tahun. Untuk didonasikan. Oh, ini tanda kalau di kawasan itu ngandung nikel ya. Ini tanam di Jakarta nggak bisa berarti? Bisa, Pak. Oh, bisa juga? Jakarta tanah subur. Oh, tanah subur. Tapi bukan berarti kalau dia tumbuh di suatu kawasan di bawahnya ada nikel, enggak. Dia harus endemiknya. Iya, maksudnya dia mampu menyerap nikel. Oh, mampu menyerap nikel.
Ya, kita lagi di LGS, tempat PT Vale mengolah limbah tambang atau air limpasan tambangnya. Dan di sini dilakukan treatment ya, Mbak Dian ya? Iya, betul Sampai sekali. kemudian air ini dengan segala macam treatment, dengan chemical, lalu dia akan dibawa dan ke compliance center. Compliance, nanti akan diambil sampel di compliance tersebut oleh tim Enviro, kemudian Ketika diuji dia di lab, dinyatakan lolos atau lalu sesuai dengan sesuai baku mutu. baru boleh dirilis Ya. di danau. Nah, itu Rilis. kenapa sebabnya Danau Matano. Matano yang sudah menjadi area tambang kawasan Vale ini Ya, sudah puluhan masih tahun tetap jernih dan masih jernih. tiap hari bisa dipakai untuk konsumsi masyarakat. Masyarakat, betul. Berenang, bermain, bahkan dipakai untuk Bahkan kami pun karyawan juga menggunakan itu. ya, Karena kemarin sore pompanya, saya lihat pada yang banyak yang berenang ya karyawan di situ. pompanya kan dari danau dipompa untuk kami gunakan Oke. juga. Ya, ya. Dan upaya ini dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa air yang dikonsumsi masyarakat, meskipun Layak. di area tambang itu layak Untuk digunakan kembali. Walaupun itu dari tambang ya, sudah kita treatment, kita pastikan sesuai dengan baku mutu, jadi layak untuk digunakan oleh masyarakat. Begitu rumit, tapi Ya, itulah demi Tapi itulah demi komitmen kita bersama kesehatan menjaga dan lingkungan. kelestarian lingkungan. Betul sekali. Chemicalnya yang mana? Ini bukan? Yang ada air mengalir itu? Itu chemical? Iya, itu larutan chemicalnya. Oh, larutannya fungsinya dia menjernihkan atau Iya, membuat dia kayak mereduksi. Dia mereduksi. Kan awalnya itu kalau kita ada penambangan, dia kan krom trivalen ya. Nah, terbuka sama dibuka areanya, kena teroksidasi oleh udara, jadi dia jadi krom heksa. Jadi, nah Wah, ini belajar kita kimia balikin lagi, kita reduksi lagi untuk jadi tri lagi. nih. Gitu, makanya harus Iya. pakai chemical. Proses ini namanya proses koagulasi, pencampuran koagulan, pencampuran di sini ferrosulfatnya. Jadi ini kenapa dibuat agak ini ya, kayak air terjun, supaya harapannya si larutan itu bisa termixing sama alirnya masuk. Jangan sampai kalau ngalir biasa ada yang dapat, ada yang enggak. Ya, oh jadi jatuh di sini Ya tuh kayak mixing ya, di mixing alamiah gitu, ya. alami. Jadi dia tercampur bener-bener, baru dia masuk mulai Mengalir ke 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 labirin, kasarnya labirin inilah ya. Belok-belokin. Ya. Ini kepentingannya apa? Untuk Ini sebenarnya masih proses mixing ya. Oke, atau- mixing aja. Tadi namanya ada proses namanya koagulasi, kemudian ini sebenarnya di sini areanya namanya proses flokulasi atau pembentukan flok-flok. Nah, kalau di sini Bapak bisa lihat itu ada kayak bulir-bulir. Ya, Nah, itu titik-titik putih ya. hasil chemical, proses chemical. Jadi dia nanti terreduksi kembali si heksavalen ke trivalen, dia jadi padatan sebenarnya. Oh, ini penangkaran Ya. rusa. Oke. Ini penangkaran rusa. Kita masuk ya. Oke. Ya, Ini rusa Ini rusa endemik di timur. sini. Oh, rusa timur. Nusa Timur itu sebetulnya bukan endemik, tapi lokal daerah timur lah. Mhm. Ini dalam daftar peraturan Menteri LHK ini termasuk salah satu jenis yang dilindungi. Dilindungi. Ya, meskipun populasinya masih banyak, Mhm. tapi masuk dalam daftar hewan, Hewan yang yang dilindungi. dilindungi. Di alam liar dia masih banyak. Di alam liar masih banyak, masih Oh, banyak. oke. Di timur terutama. Cuma kan ini keberadaannya kan kalau di alam liar kan dia diburu ya, meskipun dilindungi. Nah, makanya perlu campur tangan kita untuk menangkarkan. Nanti ini pada akhirnya kan kalau populasinya sudah berlebih di sini, ini akan dilepas liarkan. Nah, kita kan tidak sendiri juga. Vale ini bekerja sama sama BKSDA. Jadi jumlahnya pun dimonitor, kalau sudah berlebih nanti Dilepas akan dilepas liarkan. liarkan. Oke. Sejauh ini dari berapa jadi berapa dia mampu mengembangbiakkan? Ini itu mulai dari tahun 2009. Kita kerjasama sama BKSDA itu ada 6 ekor. 6 ekor. 6 ekor. Nah, sekarang itu sudah berkembang sesungguhnya kalau di jumlah-jumlah sama yang sudah dilepas liarkan mungkin ada 40 ekor. Oh, 40-an. Nah, sekarang tersisa hanya 20 sekarang ya. 20 ekor. Jantan dan Komposisinya betina. jantannya lebih banyak sekarang. Jantan 11 tuh ya. yang 13 jantannya. jantannya yang pakai tanduk. Ya. Oke. Ini yang paling tua yang mana, Pak?
Ini tidak tentara yang tua karena ini berganti tanduk dia. Oh, Tiap tahun iya, berganti tanduk. tanduk. Ganti tanduk itu maksudnya tanduknya terkelupas atau copot? Copot. Jatuh begitu? Jatuh. Oh, ada jenis tanduk yang udah jatuh? Ada. Oh, di sana ya. Ini jenis jinak atau ganas hewan ini? Jinak. Bisa dipegang? Bisa dipegang. Coba Pak pegang, Pak. Oh, ini nih. Oh, ini habis tanduknya, Iya, bisa dipegang. habis tanduknya lepas ini kayaknya. Belum lepas. Itu belum. Masih kecil. Dia manggilnya gimana? Pancing yang makanan bagi dia. Oh, pancing dengan makanan dia Karena mau. tidak punya nama. Oh, nggak punya nama ya? Itu sana yang sudah copot itu. Sana itu ada di sana. Oh, itu. yang Yang seperti yang itu. jadi kepel itu ya? Oh, itu udah copot? Sudah copot. Oh, copotannya dia jatuh begitu aja, terus kemudian ini adalah tanduk yang luruh atau jatuh dari rusa-rusa ini dan secara periodik dia luruh. Setahun sekali dia akan jatuh dan kemudian tumbuh lagi. Kita lihat ada tanduk yang baru tumbuh ini, mungkin habis luruh, dan ini yang baru saja luruh dan kemudian dia tumbuh lagi. Jadi rusa-rusa ini ditangkarkan kerjasama antara PT Vale Indonesia dengan BKSDA. Jadi setelah ditangkarkan, dia akan berkembang biak di sini. Ketika populasinya sudah cukup banyak, maka dia akan dilepas liarkan untuk menjadi bagian dari ekosistem di kawasan sini. Nah, dari semua rangkaian tadi, kebayang bagaimana pertambangan itu memang costly atau berbiaya besar. Dari berdasarkan pengalaman Vale yang sudah 56 tahun di bulan Juli nanti beroperasi, 53% dari biayanya untuk pertambangan dan 47% diantaranya dipakai untuk pasca dan sebelum tambang. Ini adalah bentuk pasca dan sebelum tambang itu untuk membuat lingkungan yang tadinya dieksploitasi atau rusak karena penambangan, tapi karena dia bertanggung jawab untuk mengembalikannya, maka dana yang hampir separuhnya itu dipakai untuk memulihkan kembali dari hewannya, dari tanamannya, dan juga tadi kita lihat bagaimana air itu dibuat menjadi bersih setelah dia dijernihkan atau di treatment khusus untuk masuk ke danau Matano yang jernih sekali, bisa dipakai buat berenang kayak kemarin. Ya. Jadi ini salah satu rangkaian untuk melihat bagaimana pertambangan yang bertanggung jawab, dan kita ada di antara rusa-rusa yang sedang ditangkarkan dan tampaknya lapar sekali nih, jam makan dia nih. Kita datang ke sini untuk membuat mereka gembira, ya. Timo, Kadek, sama mana yang senior tadi, Yuna. Ah, ini dia Yuna nih. Mas Bayu adalah Head Communication Vale Indonesia. Ini air danau Matano menjadi jernih kayak ini, padahal sekitarnya tambang. Ini sebenarnya bagaimana prosesnya? Jadi ini sebenarnya air limpasan tambang. Air limpasan Sudah tambang. kita kelola sedemikian rupa sehingga menjadi jernih lagi dan kita balikin ke danau. Dan ini layak untuk dikonsumsi. Iya, orang juga pakai untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk air minum. Dan diving ya Mas Bayu, hobi Saya diving. diving. Air Ini jernih banget nih. satu dari sedikit danau di Indonesia yang kita bisa berenang dan kita bisa diving. Oke. Lain kali gue datang ke sini Sip. diving bareng sama Mas Pasti. Bayu. Nah, sebelum kita pulang kembali ke Jakarta, kita mau mampir ke Galeri Kareso. Ini semua produk UMKM yang didampingi oleh Vale akan kita lihat.
apa aja yang ada di dalam sini. Kita mau ketemu dengan Kak Culo. Siap. Gimana Kak Culo, sehat? Alhamdulillah baik Om. Kita lihat apa aja yang ada di sini supaya kita bisa melihat bagaimana sih pendampingan masyarakat dilakukan oleh Vale untuk mengembangkan potensi di daerah. Silakan Om. Ya. 4 kecamatan di sini Om. 4 kecamatan. Iya. Oke. Apa aja itu? Kecamatan Nuha, Kecamatan Tauti, Kecamatan Malili, sama Waseponda Om. I see. Iya. Jadi 4 pemberdayaan PT Vale. 4 pemberdayaan. Yes. Mereka dipilih, dikurasi atau mereka mendaftar? Mereka mendaftar Om. Jadi sebenarnya kita ingin semua apalagi semua UMKM kecil, menengah, besar itu bisa ada di sini Om. Apa aja kita lihat nih? Nah ini kita ada Apa ini? produk ini Om, Wah, ini baju kayak Om. baju kayak Ini baju kostum. PSM Om. Iya, kita sudah Oh, beberapa bulan ini kita sudah bekerja sama dengan ini, PSM. Om, PSM Store Makassar. oh, jual di sini. Iya Om, betul. Oh, saya Merchandise-nya. pikir dia produksi nih bukan, tapi Bukan, Om, karena iya. Sudah lama didampingi. pengembangannya udah dilakukan, packagingnya juga Betul beda Om. ya. Dari segi keuntungan juga ini malah lebih kuat lah Om. Lebih apa? Pastilah. Iya. Dan kemasannya juga lebih bagus Om. Mhm. Jadi kalau kita lihat dari yang tadinya dari plastik, nah sekarang udah Sudah seperti dikemas ini. ya. Dan ini ke PIRT, NIB-nya juga dan segala macam itu sudah Sudah, disupport clear. juga sama PT Vale. Ini kopi apa nih? Saya penggemar kopi nih kebetulan. Ini kopi lokal Om. Tanah Wali. Iya. Ini dari Ancona. Ada yang dari Ancona juga, ada juga yang dari Seco. Apa kekasan kopi Tanah Wali ini? Kalau kita ini di sini khusus kopi robusta Om. Oh, robusta. Jadi biasanya sih kalau saya secara pribadi dia lebih tebal Om. Rasanya rasa lebih kopinya. ya betul. Saya Lebih suka kuat, nih. lebih strong. Buat pembuka pagi Kayaknya cocok banget untuk orang kontraktor dan karyawan di sini Om. Nah, ini ada yang paling unik itu yang ini Om sebenarnya Om. Oh, ini apa? Ini ikan endemik di Tauti. Ikan pangkilan. Oke. Nah, ini ikan apa ya Om? Yang ikan endemik yang ada di Tauti. Wah, ini. Dan cara nangkapnya pun hanya lokal Tauti yang biasa sering nangkap. Boleh dicoba? Boleh Om, silakan. Penasaran Silakan, nih Om. kayaknya. Lokal ini kalau kita Iya. nggak nyoba salah nanti. Nah, ini yang paling maksudnya paling khas di galeri kami ini Om. Oh. Produknya cuma ini Om, ada beberapa Oh, macam. kayak ikan bilis ya? Iya, betul. Kecil ya. Kandungannya ini luar biasa Om. Ini enak, ini pakai sambal Om sebenarnya. Sambal panas juga enak banget Om. Sambal nasi Iya, panas betul. sama lalap itu Wah, atau cocok. sayur itu. Wah, Minumnya ini ikannya. manis Om. Nih. Ikannya kayak Iya. ikan bilis, dia dikasih tepung ya. Iya betul. Kalau kita coba makan tadi udah satu. Jadi produknya ini bukan cuma ini aja Om, ada sambal juga. Pendamping ini? Iya betul, ada sambal. Wah, enak kali. Kayak protein nih pasti. Yes. Karena Iya. ikan ini berarti air tawar ya? Air tawar Om. Jadi dia memang apalagi namanya komunitinya itu dia di tengah-tengah danau Om. Jadi bukan di permukaan sama di dalam. Tapi di tengah-tengah Jadi danau. dia Ikan yang bergerak iya, terus itu ya? betul. Nangkapnya pakai apa dia? Jaring? Pakai jaring gede. Oh, saya Namanya di ketagihan sini nih. tuh bagang. Kalau di sini tuh namanya Saya ketagihan nih kayak. Silakan Om. Setelah gigitan Iya, kedua enak, ya? rasanya nagih. Iya. Yang pertama tadi baru rasa-rasa Betul. ini. Di Danau Tauti Om. Iya. Di Danau Tauti. Di Sulawesi, bukan Sulawesi namanya kalau nggak ada kacang sembunyi Om. Wow. Di mana-mana oke. ada kacang kacang sembunyi. Apa dia disembunyi? Kacangnya ada di dalam-dalam. Iya betul. Ada beberapa kacang 2 biji biasanya, kalau Oh, ini diselipkan. kayaknya 1 biji Om. Iya. Diselipkan terus Dibungkus. dibungkus. Oh, dia Terus tersembunyi ya. iya. Boleh coba ya? Boleh Om, silakan. Dibuka Om. Ini saya gendut nih pulang dari sini. Apa mau dicoba? Dia asam-asam segar Om, jus dingin. Hah. Ya. Ini biasanya dia tumbuhnya di tepi Danau Matano Om. Oh, tadi kita Dan, iya. main di danau Iya, Matano betul. untuk Dan Matano. warnanya kuning, jadi modelnya seperti ini Om. Oh, enak kok. Langsung Segar naik, banget, seng, iya. langsung melek. Tadinya agak kriap-kriap, lihat ini langsung jeng gitu. Ini kandungan Agak asam vitaminnya dikit, luar tapi biasa vitaminnya Om. tinggi. Kerasa Iya. ini. Kandungan Vitamin vitaminnya C-nya luar biasa. tinggi nih. Iya. Buat orang-orang yang banyak aktivitas, lupa mengkonsumsi vitamin yang baik gitu ya. Ini Cukup kayaknya minum jus dingin. satu ini bisa jadi booster ya. Enak Om ya? Seger. Ini kayaknya kalau difermentasi bisa keluar alkoholnya nih. Betul Om. Karena Benar, manis iya. ya kan? Iya. Oke. Jadi dia ini hanya bertahan sekitar paling lama 5 hari Om. Iya, karena Iya. dia akan terfermentasi Betul, kan, iya. jadi alkohol.
Wah, terima kasih banyak ini Mas Sino. Iya. Main ke Galeri Kareso Iya nih, Luwu Timur. Oleh-oleh banyak nih. Iya, banyak banget Om. Bekal di jalan sama untuk teman-teman Iya Om, atau cocok banget keluarga untuk di rumah. Betul Om. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Om Acelo. ya. Sukses ya dampingi Jangan lupa masyarakat. sampaikan Om untuk banggakan lokal produk. Oh, siap. Yes. Pastilah. Iya Om. Thank you ya. Hati-hati Mas ya, ya. mari.